Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pada kali ini Pak Edo akan menjelaskan subtema 2 pembelajaran ke-1 ya anak-anak. Mari kita simak penjelasan tugas hari ini dari Pak Edo. Ya. Kita memasuki subtema 2. Pada subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah lalu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Tugasnya, anak-anak, yang pertama, coba sebutkan manfaat-manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Ya. Ini ada 2 jawaban, manfaat-manfaat sungai dan juga manfaat pohon bagi manusia. Pasti anak-anak sudah paham, nanti kalau sudah paham cepat dikerjakan untuk pembelajaran 1 pada hari ini. Kemudian banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Ya, sumber energi banyak sekali manfaatnya. Ya. Ayo membaca. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut merupakan menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Ya, itu bakso. Ya, itu memakai gasnya di bawah agar kuahnya tetap panas ya. Manfaatnya LPG. Kemudian, ayo berlatih. Nah, sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Ya. Nomor 1 itu ada anak sedang bermain layangan. Ya. Di situ sumber energi yang digunakan apa? Ya. Terus perubahan energinya. Tuh ya. Kemudian nomor 2 mensetrika listrik, yaitu energi listrik perubahannya menjadi energi panas ya.
Nomor 3, sedang membakar sate. Ya. Kemudian 4, sedang memanaskan atau kalau kita bahasa mepe garam ya. Terus nomor 5, blender. Ya. Tuh. Nanti kamu tuliskan sumber energi yang digunakan energi apa, kemudian perubahannya menjadi energi apa. Ya, sudah saya kasih contoh 1 ya. Tuh, di kotak-kotak ya mengerjakannya anak-anak. Kemudian ayo berlatih. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini contohnya ada 1, energi gerak menjadi energi listrik. Hasilnya pembangkit listrik tenaga air atau angin ya. Untuk bawahnya nanti kamu cari 2 jawaban, jangan lupa dikotai dan dikasih tanda panah ya anak-anak. Tuh, kemudian ayo membaca. Ini ada gambarnya Pak Tani sedang membawa hasil panennya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas, yaitu minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Kemudian sumber daya alam logam, emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, timah. Sumber daya alam industri, berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, gipsum, ya itu. Ayo berlatih, saatnya kita berlatih ya. Jangan lupa ini nanti dikotai. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Kota, kabupaten, atau provinsimu. Hasil pertaniannya misal
padi, jagung, terus banyak sekali nanti kamu sebutkan ya. Hasil perkebunannya apa, kemudian hasil perikanya misal ikan koi, kemudian hasil hutannya pohon apa ya, itu hasil peternakannya kamu sebutkan apa saja ya. Kemudian kita lanjut pada halaman 53. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Ya. Yang pertama, bahan tambang organik, ya. Saya jelaskan dulu, bahan tambang organik adalah bahan tambang yang bukan logam bentuknya, didapatkan dari fosil makhluk hidup yang telah mati dan tertimbun di dalam bumi lebih dari jutaan tahun lamanya. Contohnya apa ya? Kamu cari ya. Kemudian bahan tambang logam. Bahan tambang logam ya. Bahan tambang logam itu bahan tambang yang di dalamnya memuat unsur kimia berupa metal atau logam. Contohnya apa saja tadi. Kemudian tentang bahan tambang untuk industri tadi apa saja. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut ya. Kalau seperti ini pada peta Indonesia ini, kalau tandanya ada pohon ini pohon kelapa, ini sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, kopi ya itu. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut peta persebaran hasil tambang negara kita. Mari kita amati ya. Ada aluminium, ada asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas dan perak, fosfat, garam, gas alam, gips, grafit, granit, intan, kapur, mangan, marmer, mika, minyak bumi, nikel, pasir kuarsa, perunggu, semen, tembaga, timah. Nanti mungkin gambarnya kurang jelas, nanti bisa kita lihat pada media internet ya, tentang persebaran hasil tambang negara kita. Ayo mengamati. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati
dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu. Nah, di kota ini kamu tulis kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi atau kota kabupaten tempat tinggalmu. Kemudian kekayaan sumber daya alam non-hayati di provinsi atau kota atau kabupaten tempat tinggalku. Kemudian kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku. Kemudian kekayaan sumber daya alam non-hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku. Selanjutnya, ayo membaca. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain, dari situlah kita mendapatkan uang atau membiayai pembangunan. Gambarnya ya. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misal hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi ya. Tuh, tadi kelapa sawit itu salah satu bahan utama untuk membuat minyak goreng ya. Tuh. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Membaca, selanjutnya lengkapilah gambar peta pikiran. Jangan lupa kalau kita membuat peta pikiran harus digambar ya. Seperti contoh itu. Sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam itu? Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Karena diapakan tadi ya, kalau kamu membaca dengan seksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, kamu pasti menjawab atau bisa menjawab dari soal-soal peta pikiran tersebut. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ya, itu. Untuk apa ya? Kemudian, ayo berlatih. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati
dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Ya. Nanti bisa bertanya tentang wawancara ini, bertanya pada orang tua ya. Laporan hasil wawancara, nama kamu, pertanyaan yang diajukan. Misalnya, apa akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nama narasumber, nanti kamu tulis pertanyaannya juga jawabannya juga ya, dikotai. Kemudian itu ada 10 pertanyaan dan jawaban ya nanti. Serta kamu membuat kesimpulan, ya, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan kepada narasumber. Nah, itu. Ya, kemudian ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini. Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Jika iya, jelaskan pada kolom berikut. Namun jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu ya. Untuk tugas yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Nah, nanti mungkin kalau belum jelas ada pertanyaan atau persoalan tentang tugasnya bisa bertanya kepada Bapak Guru ya anak-anak ya. Kali ini nanti saya harapkan anak-anak pada pembelajaran 1 ya diharapkan atau Pak Guru mengharap anak-anak selesai mengerjakan pembelajaran 1 pada hari ini. Dikarenakan kenapa? Karena besok masih ada tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Jangan sekali-sekali menunda pekerjaan agar anak-anak nanti tidak kebingungan mana yang saya kerjakan, mana yang belum saya kerjakan. Kalau nanti bingung, akhirnya tidak nggarap atau tidak mengerjakan ya. Oleh karena itu, Pak Guru mengharapkan pada pembelajaran 1 ini nanti selesai ya. Ya. Kunci utama sukses adalah kedisiplinan. Disiplin itu dimulai dari kecil ya. Seperti contoh kecil, disiplin dalam mengerjakan tugas kalau di sekolah ya, kalau di rumah disiplin beribadah, disiplin bangun pagi membantu orang tua ya, itu adalah salah satu contoh disiplin-disiplin dalam rumah, dalam sekolah ya. Kalau kita mau sukses, kita harus disiplin waktu ya. Kalau memang pada pembelajaran hari ini pembelajaran 1, maka diharapkan pembelajaran 1 selesai ya anak-anak. Sampai sini tetap menjaga kesehatan ya. Anak jangan bermain, lebih baik belajar ya. Agar nanti di kelas 5, di kelas 6 anak-anak bisa sukses, bisa dapat ranking ya, dapat peringkat ya, pasti anak-anak senang ya. Ayo semangat belajarnya ditambah lagi.
biar nanti nilai-nilai kita lebih baik, lebih bagus ya. Coba kalau kamu tidak disiplin, saya belum mengerjakan ini Pak. Ya nanti kamu jaga juga dapat nilainya ya segitu karena tidak mengerjakan tugas secara penuh anak-anaknya. Ya, itu pesan dari Pak Edo. Ayo disiplin ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.